Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di bagian terakhir dari sistem saraf, yaitu kita akan bahas mengenai zat adiktif atau nafza. Nafza itu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif ya. Ini hubungannya dengan kerja sistem saraf ya. Nah, jadi efeknya pada sistem saraf itu bagaimana ya. Nah, eh, dalam tubuh kita itu ada aktivitas sistem saraf ya yang bergantung pada aktivitas biokimia dan kemudian dapat diubah dengan memasukkan bahan kimia yang meniru atau memblok aktivitas biokimia tadi ya. Karena sistem saraf itu kayak ada senyawa-senyawa kimia yang terlibat di dalamnya gitu ya. Ketika ada dimasukkan ke dalam tubuh itu senyawa kimia serupa gitu ya atau berlawanan kerjanya dengan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh, maka itu bisa mengacaukan kerja sistem saraf, bisa meniru atau bisa memblokir aktivitas kerja dari sistem saraf itu karena dia bisa memblokir senyawa kimia yang harusnya kerja jadi nggak bisa kerja gitu ya. Nah, perubahan aktivitas biokimia dalam tubuh tadi bisa mengakibatkan perubahan perilaku, perubahan kesadaran, perubahan persepsi, kacaunya koordinasi otot, kacaunya emosi, dan sebagainya, gitu ya. Nah, bahan-bahan tadi itu ya bisa disebut dengan bahan-bahan psikoaktif ya, mengacaukan sistem yang ada di sistem saraf ya. Nah, ini dibagi tiga berdasarkan efek psikologis dan efek perilaku yang ditimbulkan gitu ya. Yang pertama kita sebut dengan bahan-bahan yang bersifat stimulan. Stimulan tuh bagaimana? Stimulan itu dia mengaktifkan atau menstimulasi, namanya juga stimulan ya, sistem saraf simpatik dengan mengendalikan pusat-pusat di hipotalamus gitu ya. Sehingga karena dia stimulan, efeknya mempercepat denyut jantung, mengecilkan pupil, meningkatkan gula darah, gitu ya. Apa contohnya bahan-bahan yang termasuk stimulan? Ada yang efeknya ringan sampai yang efeknya kuat ya. Yang efeknya ringan misalnya kafein, berarti kamu tahu kan kafein letaknya di mana? Di kopi, nikotin, di tembakau gitu ya. Walaupun dia adalah stimulan yang tidak terlalu kuat gitu ya, maka kalau bisa dihindari ya hindari ya karena dia juga bersifat adiktif. Apa itu adiktif? Itu mencandu. Nah, jadi ada rasa ingin lagi gitu ya. Kalau udah terbiasa minum kopi, nah, maka setiap hari biar aja harus minum kopi gitu ya. Padahal kopi itu stimulan, berarti dia menstimulasi kerja sistem saraf simpatik yang tadi ya. Orang-orang yang tidak pernah mengkonsumsi minum kopi, kemudian minum kopi yang pertama kali, nah efeknya ini dapat nih gitu ya. Contoh, saya jarang banget minum kopi. Tapi kalau saya minum kopi, saya nggak bisa tidur, emang deg-degan gitu kan ya. Sehingga kemudian kalau memang tujuannya saya harus misalnya belajar sampai malam atau ada kegiatan sampai malam, maka saya minum kopi itu manjur banget. Saya nggak bisa tidur. Bahkan saking sensitifnya kopi susu yang ada di misalnya ada susu kemasan, susu cair kemasan rasa kopi gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan kopi ya, susu rasa kopi gitu ya. Itu pun membuat saya susah tidur gitu ya. Nah, orang-orang yang terbiasa minum kopi gitu ya, tidak lagi dapat efek yang tidak bisa tidur tadi gitu ya. Nah, jadi kemampuan kafeinnya untuk membuat orang kemudian tetap terjaga tidak lagi ya. Tapi orang-orang ini kemudian jadi edik, kecanduan. Sehari ini aku belum minum kopi ya, makanya kok rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah itu udah adiksi sebenarnya ya, udah kecanduan sebenarnya. Walaupun kalau kafein itu dampaknya tidak terlalu kuat, ya bentuk adiksinya seperti itu. Jadi bahkan ada orang yang pusing kalau hari ini belum minum kopi gitu rasanya memang begitu ya, jadi kayak ada yang nagih-nagih gitu aja minum kopi gitu ya. Begitu juga nikotin ini agak lebih kuat daripada kafein ya. Nikotin juga begitu yang terdapat pada tembakau ya, pada rokok ya. Nah jadi orang-orang yang
terbiasa merokok, kemudian dia tidak dapat lagi nikmatnya merokok itu seperti apa. Yang tinggal hanya kayak kewajiban, gitu ya, kewajiban merokok, harus merokok. Kalau enggak, maka adiksinya bentuknya misalnya kepalanya pusing, gelisah, gitu ya. Kemudian dia bilang mulutnya asem lah, apalah, gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk ketagihannya, bentuk-bentuk kecanduannya, bentuk-bentuk adiksinya, gitu ya. Akhirnya pada suatu saat orang ini sudah tidak lagi menikmati enaknya merokok, gitu ya. Dia hanya menjalani kewajiban merokok, setiap hari harus merokok. Bahkan kemudian kalau yang disebut adiksi itu kadarnya terus meningkat ya. Kalau tidak meningkat maka tidak dapat lagi dia nikmatnya, gitu ya. Seperti juga kopi. Nah, misalnya tadinya misalnya satu cangkir itu 1 sendok kecil kopinya. Nah, berikutnya dia tidak lagi dapat nikmatnya ngopi itu apa? Kecuali ditambahkan lagi dosisnya 1,5 sendok. Nanti kopinya yang 1,5 sendok itu selama sekian lama itu dia dapat nikmatnya. Setelah itu enggak lagi. Maka dia harus naikkan dosisnya lagi kalau dia mau mendapatkan nikmatnya ngopi lagi. Begitu juga rokok tadi. Misalnya tadinya 1 hari 1 batang, pemula ya 1 batang. Dia menikmat banget, enak ya kalau merokok itu tenang, nikmat gitu ya. Nah, sekian lama berikutnya dia tidak lagi menikmati enaknya merokok 1 hari 1 batang. Kecuali dia tingkatkan dosisnya 1 hari 2 batang. Begitu lagi sampai kemudian ada yang orang benar-benar udah kayak OD overdosis gitu ya. Sehari dia bisa menghabiskan 2 bungkus rokok tanpa dia tahu nikmatnya apa. Yang dia tahu cuma dia wajib merokok karena ada sesuatu yang menagih gitu ya. Harus merokok. Kalau enggak bisa gitu ya. Nggak bisa konsentrasi, gelisah terus kayak gitu, kepalanya pusing, mungkin perutnya rasanya nggak nyaman, apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan ketagihannya, gitu ya, adiksinya, gitu ya. Nah, jadi bahan-bahan yang menimbulkan adiksi ini harus dihindari, gitu ya. Yang kedua, yang efeknya lebih kuat daripada yang kafein dan tadi nikotin adalah kokain. Kokain ini dari tanaman koka ya. Nah, jadi ini efeknya adalah menekan rasa sakit. Terutama pada kulit, bisa digunakan untuk bius lokal. Jadi dia masih digunakan di dunia medis, di dunia kedokteran dia digunakan ya. Jadi bahan-bahan yang menimbulkan adiksi ini gitu ya, nafsa ini ada yang memang bermanfaat di dunia medis, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalaupun dia berguna di dunia medis, maka penggunaannya harus menggunakan resep dokter ya. Nah, orang kemudian menyalahgunakannya, tidak punya resep dokter tapi menggunakan ya, menggunakan ya, pengguna akan disebutnya ya, dia mengkonsumsi gitu ya, maka terjadilah overdosis nanti lama-lama. Itu nggak karu-karuan, wong tidak butuh kok dikonsumsi gitu ya. Nah, ini kokain bisa digunakan untuk bius lokal kayak buat sunat gitu ya, itu bius lokal kan ya. Nah, jadi apa efek kokain di sistem saraf? Dia mencegah pengeluaran dopamin oleh sinapsis. Jadi dopamin itu adalah salah satu dari neurotransmitter di otak, gitu kan ya. Nah, dia mencegah pengeluaran dopamin oleh sinapsis. Jadi kayak sinyalnya itu nggak nyampe ke bagian possinap gitu ya. Dari prasinap dia nggak bisa nyebrang ke possinap karena nggak ada dopamin gitu ya. Nah, jadi kalau tubuh itu kekurangan dopamin, rasanya seperti melayang-layang antara sadar dan tidak. Nah, kokain itu bentuknya kayak apa? Ada yang bentuknya bubuk gitu ya, ada yang bentuknya tablet juga ada. Ya, kemudian penyalahgunaannya diapain biasanya menggunakannya? Ini bubuk halusnya itu kemudian ditipiskan itu, kemudian dihiruplah menggunakan gulungan, misalnya gulungan kertas yang licin kayak duit baru gitu ya, uang baru. Nah, ini kayaknya pakai uang baru dia. Digulung, kemudian dihiruplah ke hidung. Jadi dia menuju ke hidung. Oh, kita udah belajar hidungnya, di sini ada konka. Ada pembuluh darah yang banyak. Nah, kemudian ada bahan kimia yang masuk ke pembuluh darah itu, nempel di permukaan pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu tipis banget kan dindingnya ya, selapis sel doang kapilernya itu. Kemudian dia berdifusilah masuk si senyawa kimia yang terdapat dalam kokain ini ke peredaran darah, masuk dia ke peredaran darah, kemudian beredar ke seluruh tubuh
sampailah dia nanti ke otak juga gitu ya. Kenapa dihirup? Kenapa dihirup gitu ya? Karena biar cepat nyampenya ke pembuluh darah, biar cepat nyampenya ke sistem transport, kemudian cepat diedarkan ke seluruh tubuh yang akhirnya akan sampai juga ke otak. Kalau diminum kan masuk ke alat pencernaan dulu, peristaltik, kocok-kocok, 2-3 jam, 4 jam gitu ya. Nah, gitu ya baru masuk. Kalau dihirup dia cepet banget masuknya ke sistem transport. Tuh. Jadi dia masih digunakan di dunia kedokteran karena untuk anestesi lokal gitu ya. Yang efeknya stimulan lebih tinggi lagi adalah amfetamin. Jadi ini sebenarnya bukan narkotika tapi dia psikotropika. Jadi dia bukan narkotika tapi efeknya sama dengan narkotika gitu ya. Nah, amfetamin itu di pasaran itu dijual dengan nama ekstasi gitu ya, ekstasi. Nah, Inex gitu ya. Nah, ini efeknya adalah mengurangi rasa lelah, mengurangi rasa kantuk, mengurangi lapar ya. Jadi gini, enggak capek-capek, enggak ngantuk-ngantuk, enggak lapar, tapi dia minum banyak ya, haus terusnya. Nah, itu adalah amfetamin. Jadi stimulan yang kuat. Jadi bahkan orang bisa berhari-hari tidak tidur kalau dia mengkonsumsi amfetamin ya. Nah, kemudian kalau lepas dari amfetamin, maka dia bisa tidur berhari-hari dia nggak bangun-bangun gitu ya. Sebenarnya kan tubuh itu udah punya sinyal ya. Satu hari 24 jam terjaganya misalnya 12 jam gitu ya atau terjaganya 18 jam. Maka 5 jam, 6 jam, 4 jam itu harus istirahat ya. Kalau mengkonsumsi amfetamin kayak begini melek terus nggak apa-apa, nggak ada ngantuk-ngantuknya gitu ya, nggak ada ngantuk-ngantuknya, nggak ada lapar-laparnya, jadi on terus gitu ya. Nah kayak gitu. Nah jadi ini bentuknya tablet di warna-warni, warnanya salem ya, warna muda-muda gitu ya. Dulu pertama kali ini Indonesia mengimpor dari negara Belanda, jadi pertama kali menjadi Belanda. Sekarang mah ya pengekspor Indonesia mah ya, pinter lah kalau bikin gini-ginian ya, sangat berbahaya gitu ya. Nah ini harus dihindari. Kemudian yang efek kedua yang depresan ini lawannya stimulan, jadi dia menurunkan kerja sistem saraf, mengurangi aktivitas kerja sistem saraf. Contohnya etil alkohol atau etanol, ini alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini apa dampaknya ke tubuh? Efeknya bisa menghilangkan ketangkasan, jadi nggak giras lagi gitu ya. Hilang kepekaan terhadap sentuhan, terhadap penglihatan, terhadap pendengaran itu berkurang kemampuannya gitu ya. Nah kemudian kalau ngomong itu juga nggak jelas karena otot-otot mulutnya juga sama otot lidahnya juga dipengaruhi gitu ya. Kemudian juga kontraksi otot sebenarnya, otot bola matanya juga nggak kompak jadinya ya. Mukanya merah gitu ya, sempoyongan. Ini orang mabuk kan begitu kan ya, ngomongnya suka-suka dia lah gitu ya, karena nggak klop sebenarnya sini ya. Nah jadi ini juga harus dihindari. Alkohol itu kan sebenarnya antiseptik, bukan sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, dia untuk antiseptik, bersihin kalau ada luka supaya nggak infeksi, maka dikasih alkohol gitu ya. Nah, ini diminum, maka saya pernah cerita juga ini lambungnya bingung nih mau dicerna pakai enzim apaan juga gitu kan ya. Jadi bingung. Jadi kalau masuk ke dalam sistem pencernaan, maka getah lambung dikeluarin banyak-banyak gitu ya. Jadi akhirnya kemudian bisa jadi mual, muntah untuk orang yang tidak terbiasa. Nah, ini biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang hidup di negara 4 musim. Ketika dia ada musim dingin yang dingin sekali, maka katanya alkohol ini bisa lebih menghangatkan tubuh, katanya begitu ya. Tapi sekali lagi sebenarnya dia bukan bahan yang harus dikonsumsi. Jadi bukan makanan, bukan minuman sebenarnya gitu ya. Itu antiseptik, untuk steril bahan-bahan yang di laboratorium di dunia kedokteran ya, gitu ya. Nah, selain alkohol ada barbitura, metaqualon gitu ya. Kemudian obat penenang, ada Valium, Librium karena dia depresan, maka efeknya menenangkan gitu ya. Nah, barbitura itu juga kelompok ya, kelompok obat-obatan yang sekonal, nembutal, amital. Nah, ini mampu menekan formasi retikuler. Ya, jadi kemudian kan formasi retikuler polikuli itu kan untuk tetap terjaga walaupun dalam keadaan tidur gitu ya. Ini orangnya kalau dikasih minum barbitura dia jadi ngantuk gitu ya. Metaqualon menyebabkan kegagalan respirasi.
banyak digunakan untuk bunuh diri ya. Jadi sebenarnya ini kan bentuknya tablet-tablet yang digunakan di dunia kedokteran, terutama untuk pengobatan pasien-pasien yang ini psikotrik atau pasien gangguan jiwa ya, gangguan kejiwaan gitu ya. Ini dikasih penenang daripada dia ngamuk gitu ya. Kalau dia lari, dia kemana dia, makanya dikasih obat penenang ya. Metaqualon ini untuk juga kalau kemudian orang berdebar atau apa gitu ya, kemudian dikasih lah, pasti harus dengan resep dokter ya. Valium, Librium tuh obat penenang, mengurangi kecemasan karena kemudian orangnya tidur, mengurangi ketegangan. Jadi dia benar bentuknya kalau nggak tablet ya kapsul karena dia digunakan di dunia medis gitu ya. Tapi kemudian orang menyalahgunakan mengkonsumsi bahan-bahan ini walaupun tidak perlu untuk tubuhnya, nggak sakit jiwa dia itu. Jadi tapi dia minum obat-obat penenang. Nah, maka kacaulah sistemnya gitu ya. Berikutnya juga masih depresan ya, opiat atau opium. Nih ya, tanaman itu digunakan semua bagiannya, daun, akar, batang, buah, bunga, semuanya dipakai nih ya. Nah, ini bunganya bagus Bang ya. Ini buahnya. Bunganya bagus-bagus. Ke opium, efeknya menekan pusat rasa nyeri, menimbulkan senang atau bahagia, euforia, kemudian menekan pusat kendali batuk. Nah, jadi kadang di obat batuk tuh ada ya, ada kodein, ada opium gitu ya. Kalau orang yang batuknya benar-benar nggak bisa berhenti-berhenti, maka obatnya di resepnya biasanya ada kodeinnya. Saya juga termasuk orang yang kalau batuk itu susah banget berhentinya dan sampai nggak bisa tidur gitu ya. Rebahan tuh makin gatel, jadi tidurnya sampai duduk dulu, pernah begitu ya. Dulu benar waktu hamil anak kedua malahan ya. Itu agak susah ngobatinnya. Tapi kalau nggak hamil pasti dokter kasih resep saya yang ada kodeinnya. Itu harus benar-benar resep dokter. Kalau resep dokter itu walaupun dia sebenarnya sifatnya adiksi, tapi karena menggunakan resep dokter tidak menimbulkan adiksi pada pasien. Kalau dipakainya sembarangan, suka-suka nggak pakai resep dokter, nah itu bisa menimbulkan adiksi gitu ya. Nah, kenapa harus pakai resep dokter? Supaya si pasien ini tidak edik, tidak kecanduan gitu ya. Nah, jadi contohnya, nah opium ini dari buah opium ini bisa dibikin jadi macam-macam banget gitu ya. Nah, bisa dibikin jadi morfin, jadi kodein, gitu ya. Contoh-contoh opium ya, morfin, kodein, heroin, metadon gitu ya. Nah, ini bisa menghilangkan morfin, bisa menghilangkan rasa nyeri. Biasa digunakan orang-orang yang habis operasi besar gitu ya. Saya juga pernah operasi besar. Nah, itu beneran dikasih morfin supaya bekas jahitan-jahitan di luar dan di dalamnya itu tidak sakit. Nah, kalau sakit teramat-amat itu mengganggu kondisi pasien. Dia akan gelisah, kemudian dia bergerak-gerak padahal jahitannya masih basah gitu kan ya. Maka untuk menghindari itu supaya pasiennya juga anteng, maka dikasih morfin supaya nyerinya itu hilang, beneran hilang, nggak rasa nyeri gitu ya. Tuh. Kodein ini biasa dikasih ke obat batuk, heroin juga sama ya, menghilangkan nyeri juga, tapi ini sangat adiktif. Orang tuh pakai heroin sekali udah langsung adiksi gitu ya. Maka jangan coba-coba, ini nggak bisa dijadikan bahan coba-coba. Kalau coba-coba dia langsung adiksi, besoknya nyari gitu ya. Bukannya biasanya kalau karena dia coba-coba biasa dikasih gratis loh. Hati-hati pada orang-orang yang tiba-tiba memberikan kamu sesuatu gratis, yang kemudian dia bilang dia mau bantu kamu, misalnya, oh ini lagi ruwet nih, oh ini lagi jelek-jelek, apa-apa, maka kemudian ngelamun, diem aja, ada orang yang kemudian atau sahabat atau teman gitu ya, kemudian memberikan sesuatu kayak begini, bahan-bahan ini, dan kamu nggak tahu itu apa, kemudian kamu konsumsi dan adiksi. Besoknya kamu cari lagi orang kemarin yang ngasih itu siapa, minta lagi. Keduanya nggak akan dikasih gratis, suruh beli. Dan barang-barang ini harganya mahal banget. Dan kalau sudah adiksi untuk menormalkan badan kita lagi, itu susah gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah ya. Maka jangan salah pilih teman gitu ya. Pilih teman itu juga yang benar gitu ya. Teman yang membuat dampak positif. Kalau dia tidak membuat dampak positif, ya nggak usah berteman dengan orang-orang seperti itu, oke? Nah, kemudian ada metadon yang bisa dibuat
dari opium sintetik, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang dampaknya anestetik. Anestetik. Anestetik ini efeknya merintangi transmisi impuls listrik yang memicu kontraksi ventrikel otak. Contohnya adalah senyawa-senyawa hidrokarbon, pelarut yang mudah menguap, kayak ether, kloroform, benzen, toluen, CCl4, dan komponen yang digunakan untuk bikin lem. Nah, ini kan dia depresan ya, gitu kan ya. Ini digunakan nggak di dunia kedokteran? Masih digunakan, biasanya untuk mengawet-ngawetin gitu ya. Nah, kemudian ini ether kloroform di lab bio juga ada gitu ya. Nah, kayak apa sih baunya? Kayak bisa bau bensin tuh. Nah, itu kan senyawa hidrokarbon ya. Itu baunya kayak gitu. Lem uhu, lem ibon. Nah, itu bersifat anestetik kayak begitu. Jadi menenangkan banget ya. Menenangkan. Maka kemudian itu sering disalahgunakan oleh anak-anak jalanan. Nah, anak jalanan sebenarnya dia bermasalah kan gitu ya. Kemudian rumit masalahnya dan kemudian tapi mereka tidak punya uang untuk beli narkoba. Narkoba itu mahal gitu ya. Maka ini lem itu murah dan mereka kemudian gunakan. Ini kegiatan kayak gini orang nyebutnya ngelem gitu ya. Jadi dia harus secara periodik menghirup uap baunya lem itu dan itu menenangkan dan itu dia kecanduan, dia adiksi. Jadi dia bawa lem kemana-mana. Nah, jadi waktu-waktu dia bisa hirup itu. Jadi ini berbahaya ya. Nah, kayak benda remeh-temeh tapi berbahaya. Nah, kemudian kan disinyalir ada juga orang-orang yang kemudian jahat, kemudian memberikan senyawa-senyawa kayak gini di barang-barang yang berhubungan erat dengan pemakaian barang itu sehari-hari gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Ini juga kadang kan seringkali ada tuh ya, jajanan di depan sekolahan kemudian dicampur dengan narkoba apa gitu sehingga anak-anak sekolah itu kecanduan gitu. Nah, itu berhati-hatilah gitu ya. Nah, dampak ketiga dari senyawa nafsa ini adalah halusinogen. Jadi dia membuat persepsi-persepsi atau gambaran-gambaran tertentu ya. Jadi efeknya merusak persepsi penglihatan dan pendengaran. Jadi kayak orang itu bengong aja, padahal cuma lihat tembok doang, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu ya. Seperti dia melihat gambaran apa gitu ya, padahal cuma dia menghadap tembok doang gitu ya, tapi dia bisa berhalusinasi gitu ya. Nah, contohnya adalah marijuana. Marijuana itu adalah ganja, LSD, lisergic, saul, dietil amid kalau nggak salah ya. Ini bisa dicampur di permen yang bentuknya lembaran. Nah, ini yang banyak di jajanan sekolahan di luar pagar sekolah ya. Bentuknya lembaran, kemudian ditempel, dimasukin ke lidah aja, gitu ya. Ini kayak stiker-stiker gitu, ada gambar-gambarnya, gambar-gambar lucu-lucunya ya, kartun-kartunnya begitu. Jadi dia menarik untuk anak-anak kecil. Padahal itu diisi sama senyawa yang bersifat halusinogen. Berbahaya banget ya. Kemudian ada jamurnya namanya jamur psilocybin. Ini juga mengandung senyawa halusinogen. Biasanya dulu jamur psilocybin tadi cuma ditemui di kotoran ternak, kayak kotoran kuda, kotoran sapi, gitu ya. Dulu juga pertama kali ketemunya di Bali nih kalau di Indonesia. Terus banyak turis-turis yang ke peternakan sapi gitu ya, kemudian dia mengambil sesuatu, ternyata yang diambil adalah jamur yang tumbuh di situ. Nah, orang Indonesia mau pinter ya, kalau tahu gitu kemudian dibudidaya lah itu ya. Nah, jadi juga ini berhati-hati juga ya. Jadi secara umum penggunaan nafsa atau nasa itu adalah menimbulkan GMO, gejala mental organik gitu ya, yang orang bilang sakau ya dalam kalimat kata-kata sehari-hari gitu ya. Sakau, ketagihan, kecanduan gitu ya. Jadi reaksinya langsung pada sel-sel saraf.
gangguan berpikir, gangguan perasaan, gangguan perilaku, ya, jadi kejiwaannya ya. Setelah 1 jam penggunaan stimulan GMO, ini kemudian gejala fisiknya muncul ya, gejala psikologinya juga muncul, meningkatkan kewaspadaan, kayak curiga aja sama orang gitu ya, kemudian ngoceh aja, banyak bicara, pedean ya, grandiosity, harga diri meningkat, kemudian gembira, maka kemudian banyak digunakan oleh artis yang suka manggung. Jadi artis itu kadang juga sebenarnya dia tidak siap banget kalau harus berhadapan dengan penonton yang ribuan banyak gitu ya, maka orang sebutnya nih demam panggung. Nah, untuk menghindari itu, maksudnya tadi ya, meningkatkan harga diri, kepedean gitu ya, maka kemudian mereka mengkonsumsi nafsa. Nah, jadi banyak banget ya penggunanya itu ketemu di kalangan artis biasanya begitu ya. Sebenarnya kan mereka cuma terlihat gemerlap di depan kaca gitu ya, di layar kaca, padahal sesungguhnya biasanya juga malah mereka banyak masalahnya. Oke ya, lifestyle-nya kan beda. Oke. Nah, jadi tidak boleh ya. Bila pemakaian dihentikan, kan tadi sebenarnya kecanduan, kemudian dihentikan tiba-tiba gitu ya. Nah, ini menimbulkan gejala putus asa, withdrawal symptom ya. Jadi dia ketagihan luar biasa. Jadi apa sih kalau lagi orang sakau itu apa yang terjadi, apa yang dia rasain? Itu sakit menyeluruh di seluruh tubuh. Segala macam sakit tuh dia rasain. Jadi ya udah lelah, selelah-lelahnya, kemudian pengen tidur, kemudian lesu gitu ya. Pikiran tentang kematian, mencelakakan diri. Makanya sering ada orang yang sakau tuh membentur-benturkan kepalanya ke tembok gitu ya. Kemudian badannya gemeteran, mual, jantung berdebar-debar, berkeringat, terus tekanan darah meningkat, copot-copot kepalanya ya, pupilnya melebar. Itu datang gejala itu pada suatu waktu yang sama. Nah, maka banyak sekali orang yang tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Gitu ya, gejala itu nggak bisa, sehingga kemudian terjun lagi ke dunia itu, cari lagi barangnya gitu ya. Kalau dia masuk ke panti rehabilitasi gitu ya, maka itu dibiarkan di dalam satu ruangan. Kalau dia sedang sakau begini, ya dikasih aja obat untuk mengurangi rasa sakitnya aja, tapi didiemin aja, nggak dikasih gitu ya, nggak dikasih barangnya gitulah istilahnya gitu ya. Kalau dia di luar, dibiarkan dia akan mencari barang itu. Kalau dia nggak punya uang, akhirnya dia kriminal. Dia udah misalnya nyolong uang orang tuanya atau menjual barang-barang rumah gitu kan ya. Nah kayak gitu. Nah jadi ini dampaknya kemana-mana gitu ya. Nah akhirnya kemudian kalau dia berusaha disembuhkan, ada yang lama sembuhnya, ada yang sebentar sembuh, tergantung juga sih niatnya gitu ya. Nah, tapi proses penyembuhannya harus benar-benar diputus ya, putus zat ya. Nggak bisa itu kalau menyembuhin cuma mengurangi dosisnya, dikurangi sampai kemudian 0 gitu. Kelamaan nggak bisa kayak begitu. Jadi benar-benar harus diputus. Nah, kalau di Indonesia ada proses rehabilitasi dari sisi agama aja, ada pondok pesantren yang spesial emang untuk rehabilitasi ya, kayak Tasikmalaya itu ada gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, nih ketika orangnya sakau dengan gejala yang kayak begini, itu kemudian harus zikir keras-keras, kemudian dimandiin tuh, diguyur air dingin atau direndam air dingin sama ustadznya gitu ya. Sehingga kemudian kalau sakau seperti itu, kalau sakau diberi perlakuan seperti itu, sampai akhirnya kemudian hilang sakaunya. Nah, jadi sebenarnya ketika orang itu mengkonsumsi bahan nafsa tadi, maka di dalam tubuhnya, di dalam darahnya ada kandungan nafsa itu. Nah, kalau kemudian tadi kan dia ya kayak kalau udah ketagihan kan misalnya sehari 1 kali tadi ngerokok 1 batang, kemudian nggak lagi dapat efeknya, dia tingkatkan lagi dosisnya jadi 2 batang sampai kemudian bisa sampai 2 bungkus sehari gitu ya. Ini juga begitu. Penggunaan morfin, penggunaan heroin misalnya tadinya 3 hari sekali gitu ya, dia dapat tuh nikmatnya menggunakan bahan-bahan itu, nyamannya apa gitu ya. Tapi akhirnya dia adiksi. Kalau misalnya 1 hari itu dia nggak mengkonsumsi itu, dia akan kecanduan kayak gini. Nah, dia akan sakau. Kalau dia nggak mampu menahan rasa sakitnya, dia akan cari barangnya.
Tadinya sehari misalnya sekali, kemudian jadi sehari 2 kali, sehari 3 kali. Kalau kayak morfin, heroin itu ujung-ujungnya OD. Kalau dia overdosis gitu ya, itu kalau nggak mati gila gitu ya. Tambah lagi bonus satu lagi HIV, karena mereka biasanya tergabung dalam satu komunitas yang sama-sama punya perilaku kayak begini, mengkonsumsi bahan-bahan terlarang, orang-orang bilangnya ngedrugs gitu ya. Nah, kemudian kalau mereka udah nggak punya uang, mereka beli satu patungan, kemudian dipakai rame-rame, gitu ya. Atau kalau mereka sakau, kemudian dia nggak punya barangnya, mereka akan melukai dirinya. Biasanya lengannya disayat gitu ya, sampai keluar darahnya. Darahnya dia hisap. Nah, kan tadi saya bilang orang-orang kayak gini darahnya tuh ada kandungan bahan narkobanya. Jadi karena ketika dia sakau, dia nggak punya barangnya, ya dia hisap aja darahnya sendiri untuk mengurangi dampak adiksinya. Tenang dia. Maka kemudian banyak orang pencandu ini yang sayatannya di tangan tuh udah banyak banget gitu kan ya. Nah, maka kayak seragam sekolah itu tidak disarankan berlengan panjang supaya kelihatan. Zaman dulu tahun 70-an itu di Indonesia booming banget nih orang-orang yang menggunakan heroin. Maka seragam sekolah itu tangannya pendek-pendek dulu kan ya, supaya kelihatan nih siswa yang suka pakai bahan barang-barang kayak terlarang kayak begitu gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah ya, berhati-hatilah memilih teman, memilih tempat gitu ya, kuatkanlah dengan nilai-nilai agama gitu kan ya. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Tuh. Nah, ini beberapa tanam-tanaman yang menjadi sumber dari bahan-bahan nafsa tadi ya. Nah, jadi ini candu. Yang pertama, tanaman candu atau opium. Nama latinnya adalah Papaver somniferum atau Papaver paeoniflorum. Jadi ada genusnya Papaver ya, karena kita lagi bahas secara biologi ya. Nah, ini adalah bunganya bagus banget ya, warna-warni pula gitu ya. Ini buahnya tuh. Nah, ini candu atau opium. Dari candu atau opium bisa dibuat menjadi macam-macam ternyata ya. Nah, bisa dibuat menjadi morfin, bisa dibuat menjadi heroin, bisa dibuat menjadi kodein gitu ya. Nah, 3 macam ya. Jadi morfin itu dari tanaman candu atau tanaman opium. Nah, morfin itu nama kimianya adalah morfin sulfat. Nah, dia diambil dari getahnya, getah candu gitu ya. Kemudian dijadikanlah menjadi morfin sulfat. Nah, itu dijual, pasti barang-barang ini kalau dijual di pasaran tidak dalam nama aslinya gitu ya. Jualannya juga nggak kayak seperti tukang-tukang biasa. Morfin nggak mungkin kayak begitu ya. Mereka punya nama samaran. Nah, supaya bisa mengelabui polisi misalnya begitu ya. Nah, nama samaran itu juga akan berganti-ganti. Kalau misalnya, oh ini polisi udah tahu kalau orang nyebut putih itu berarti morfin gitu ya. Nah, maka digantilah namanya. Maka namanya banyak macam-macam gitu ya. Putih, boat, morfimat, dan sebagainya. Nah, morfin ini masih digunakan, ada gunanya di dunia kedokteran. Tadi saya bilang ya, orang kalau habis operasi besar pasti ada morfinnya gitu supaya mengurangi rasa nyerinya habis jahitan-jahitan itu ya. Jadi dia mengurangi rasa sakit di dunia medis. Nah, jadi efek yang diharapkan adalah perasaan gembira, gejala perlindungan jangka panjangnya adalah ketagihan, sembelit, hilang nafsu makan, maka harus pakai resep dokter ya. Ini ada orang nggak kenapa-napa, ujung-ujung mengkonsumsi morfin. Dosisnya juga entah berapa, nggak ngerti dosisnya berapa, asal pakai aja. Maka kecanduanlah orang ini. Maka kalau tidak mengkonsumsi, maka sakaulah dia gitu ya. Sudah masuk ke dunia ini gitu ya. Dan susah sekali lepasnya ya. Nah, bisa dalam bentuk cairan yang pakainya disuntikin, bisa dalam bentuk bubuk gitu ya, bisa dalam bentuk bubuk. Nah, itu candu, bisa jadi morfin, bisa juga jadi heroin. Diasetil morfin nama kimianya. Ini semisintetik dari morfin ya, dari candu jadiin morfin dijadiin heroin. Nah, nama samaran juga banyak, putih, boat, H, no, brown, sugar, big, hairy gitu ya. Ini tidak digunakan di dunia kedokteran.
Nah, tidak digunakan ya. Dia itu adiktif banget lah ya, sangat adiktif. Jadi dia udah level di atasnya morfin lah gitu ya. Nah, efek yang diharapkan kayak gitu ya. Nah, ini menimbulkan sangat ketagihan. Sembelit, hilang nafsu makan juga sama kan sama yang tadi ya. Ini juga digunakan dalam bentuk cairan atau dalam bentuk bubuk juga bisa. Nah, biasanya kalau bubuk dia mesti dibakar. Ya, biasanya dibakarnya di mana ya? Di atas kertas timah bekas bungkus rokok biasanya begitu ya. Kemudian dari bakaran itu keluar asap. Nah, asapnya ini yang kemudian ditangkap pakai alat ini, namanya bong kalau nggak salah ya. Nah, ini kemudian asapnya ditangkap di situ. Bagaimana lah gitulah. Nah, jadi saya sedang tidak mengajarkan tutorial ini ya. Nah, atau disuntikkan. Kalau dalam bentuk cair, nih kalau mau nyuntik tuh ya, nih dalam suntiknya tuh alat-alatnya kelihatan. Ini ada ini kayak tali nih buat ngikat lengan kalau biasanya gitu ya. Sendok segala entah buat apalah gitu ya. Nah, jadi ini kadang kalau mereka tidak lagi punya uang, bahkan alat suntiknya sekalipun itu dipakai bergantian. Nah, itu yang menyebabkan kemudian ada HIV di antara mereka juga. Kan kalau udah kayak gitu hidup udah kacau banget ya, maksudnya udah free sex dan sebagainya. Nah, kemudian jarum suntik gantian, ini gantian, itu gantian, beli patungan semuanya, apa macam-macamnya bersama-sama gitu ya, bersama-sama dalam hal keburukan ini ya, bukan dalam hal kebaikan ini ya. Maka kemudian tadi ada bonusnya HIV, gitu ya, udah HIV, OD pula gitu ya. Aduh, udah mau dibawa kemana gitu ya. Nah, opium bisa dibikin menjadi kodein. Nah, bisa diubah, dibuat menjadi kodein atau nama laboratoriumnya, nama kimianya metilmorfin. Jadi ada metilmorfin, ada diasetilmorfin, ada morfin sulfat. Nah, gitu ya. Ini juga semi-sintetis dari morfin. Jadi dari morfin bisa dijadikan macam-macam gitu ya. Nama samarannya schoolboy, anak sekolahan ya. Nah, ini digunakan di dunia medis masih digunakan kayak campuran obat batuk gitu ya, mengurangi sakit. Efek yang diharapkan juga sama ya, gembira, gejala penggunaan jangka panjang, ketagihan, sembelit, hilang nafsu makan sama yang tadi ya. Ini apa namanya varian lain dari tanaman candu ya, bagus ya. Nah, bagus. Nah, ini kodein bisa dalam bentuk tablet, bisa juga dalam bentuk cair. Nah, kayak obat batuk kayak gitu ya. Nah, itu dari candu. Ada lagi tanaman lain adalah kokain. Koka ya, erythroxylon koka. Nah, itu ya. Nah, ini kayak gini nih daunnya. Nah, karena yang diambil emang daunnya ya. Nah, nama samarannya coke, snowflake, stardust, bernice, dan sebagainya lah. Kalau suka mereka ngasih nama dan biasanya cuma lingkaran mereka aja yang tahu namanya apa gitu ya. Kita yang orang awam nggak tahu dia lagi ngomongin apa sih gitu ya. Emang tujuannya supaya tersamarkan gitu ya. Ini juga di dunia kedokteran digunakan untuk bius lokal ya, anestesi lokal. Efek yang diharapkan rangsangan, banyak bicara, gejala penggunaan jangka pajak pasti perasaan tertekan, kejang gitu ya. Nah, ini gimana cara mengkonsumsinya? Tadi kayak kayak apa sih cangklong yang buat rokok ya? Entah saya bingung mengerti. Tuh ya. Oke. Nah, selesai tuh materinya. Semua sistem saraf. Tugasnya apa buat KMDT-nya? Ini adalah membuat poster. Nah, poster, ketentuan posternya itu kayak apa? Nah, ini bikinnya berkelompok ya, berdua-dua ya. Kecuali ada yang ganjil. Kalau ganjil mau sendiri oke, mau bertiga oke gitu ya. Pastikan bahwa anggota kelompok itu bekerja gitu ya. Nah, dibuat karya sendiri ya, orisinil berisikan tentang pesan untuk menjauhi narkoba, say no to drugs gitu ya. Pesan untuk menjauhi narkoba, kemudian lengkapi dengan gambar dan kata-kata yang sesuai. Kan kamu pinter ya bikin apa namanya? Moto, bikin slogan gitu kan ya. Nah, jadi yang enak dilihat gitu ya, karena yang dinilai itu adalah segi isinya, pesannya nyampe enggak gitu ya, dari segi isinya, kemudian dari segi artistiknya, dan satu lagi ketepatan waktu pengumpulan tugas. Oke ya, dibuat secara digital, dibuat dulu di laptop, di komputer,
kemudian nanti dicetak kertas ukuran A3 gitu ya. Ada contoh-contoh poster banyak sekali di dunia maya gitu ya, tapi tidak boleh, benar nggak boleh loh cuma ngambil doang. Saya tahu, saya udah hafal lah, saya pasti juga nyari-nyari kok gitu kan ya. Nah, jadi tadi ya karya orisinil, jadi bikin sendiri gitu ya. Nah, jadi orisinalitasnya juga akan dinilai, itu juga yang utama ya. Nah, kemudian apanya tadi, performance-nya. Lihat ke orang tertarik apa sih bacaannya tuh ya. Oh, kemudian oh ada anjuran gitu ya. Maka kemudian oh iya ya benar. Sampai orang kemudian tersadarkan, oh ternyata nggak bagus ya buat kesehatan. Oh ternyata ini terbuat dari itu ya. Oh ternyata dia membuat ketagihan ya, gitu ya. Nah, jadi itu tugas 3KMDT yang 30%-nya ya, gitu ya. Tolong dipersiapkan, kemudian dibuat, dicari teman kelompoknya, silahkan memilih sendiri teman-temannya, gitu ya. Oke, jadi sistem sarafnya selesai sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan berlanjut ke sistem indera. Sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.